وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله اتقوا الله حق التقوى كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد واعلموا عباد الله أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تحميد وتعظيم وتهليل، فسبحوا ربكم واستغفروه وعظموه وتوبوا إلى الله. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Di pagi hari yang cerah ini, yang teduh ini, di hari yang suci ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang mereka tidak mendapatkan nikmat bertemu dengan Ramadan karena sudah berpulang sebelum Ramadan itu tiba. Atau bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mereka menemui Ramadan, akan tetapi Allah telah panggil ia di pertengahan bulan Ramadan sehingga tidak bisa merasakan kenikmatan seperti hari ini, kebahagiaan seperti hari ini, sebagaimana yang kita rasakan semuanya. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka menemui Ramadan tapi tidak bisa menikmati Ramadan tersebut karena harus berjuang melawan penyakitnya, entah itu COVID, entah itu penyakit-penyakit lainnya. Dan bahkan baru-baru ini berapa banyak dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tidak bisa menikmati nikmatnya Ramadan dan nikmatnya hari raya Idul Fitri ini karena kejamnya, karena adanya penindasan dari kekejaman Zionis Israel. Maka mari, mumpung kita di hari yang penuh barakah ini, hari yang mulia ini, kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, menolong mereka, dan menghancurkan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang sangat besar yang kita rasakan, yaitu nikmat aman dan nikmat sehat. Walaupun di tahun ini sebagian dari saudara-saudara kita atau kita tidak bisa bersua dengan orang tua, tidak bisa bertemu dengan sanak saudara, terasa tak lengkap kebahagiaan kita, tapi tetap kita harus bahagia. Kenapa? Karena hakikat kebahagiaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada kita, sebagaimana yang ada dalam hadis riwayat Muslim, lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu apa? Kebahagiaan pada saat ia berbuka dan kebahagiaan pada saat ia bertemu dengan Rabb-Nya. Kebahagiaan pada saat berbuka bukan hanya pada saat kita berpuasa kemudian mendengar lantunan azan maghrib berkumandang, tapi pada hari ini pun disebut juga dengan hari berbuka. Karena kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan kita kembali Allah halalkan untuk memakan makanan yang tadinya pada saat puasa diharamkan. Kebahagiaan pada saat bertemu dengan Rabb, dengan Allah Jalla Jalaluh, adalah ketika kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh tanpa ada rasa takut dengan azabnya,
karena kita membawa iman dan amal soleh kita yang kita lakukan di dunia ini, terlebih amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai para manusia, kalian telah berjuang, kalian telah bekerja keras menuju Tuhanmu, dan pasti engkau akan menemui Tuhanmu. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Maka yakinlah bahwasanya apa yang telah kita lakukan, kita benar-benar mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu huwa khairan wa 'azama ajra." Dalam surat Al-Muzammil Allah mengatakan, apapun kebaikan, apapun ketaatan, apapun ibadah yang kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ramadan tahun ini memang telah meninggalkan kita. Saat ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Namun ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa, salat malam kita, sedekah kita, tilawah Quran kita, jangan sampai itu semua berlalu seiring berlalunya waktu. Karena para ulama salah satunya adalah Hasan Al-Basri mengatakan, "Innallaha subhanahu wa ta'ala lam yaj'al li a'malikum ajalan dunal maut." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kalian batasan waktu untuk berbuat kebaikan dan berbuat ketaatan sampai datangnya maut. Fa'alaikum bil mudawamah. Maka bagi kalian, wajib bagi kita untuk selalu melaksanakan kebaikan tersebut dan ketaatan kepada Allah tersebut. Fa innahu jalla sana'uh, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha terpuji, yaqul, mengatakan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Keyakinan menurut para ulama tafsir di sini diartikan sebagai kematian. Maka jangan sampai kita menjadi salah satu kaum yang disebutkan oleh para ulama-ulama salaf kaum-kaum terburuk, yaitu siapa mereka? Mereka adalah bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah haqqa illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah Jalla Jalaluh di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan-golongan mereka. Wa bi'illah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tidak ada dari kita semua, tidak ada dari seorang pun dari kita semua yang mengetahui dan yakin bahwasanya amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun mereka tidak yakin bahwasanya amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir. Oleh karena itu salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau melakukan amalan selalu berdoa di akhirnya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Maha tahu. Lalu bagaimana kita? Kita bukan nabi, kita bukan wali, kita tidak tahu apakah amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima. Para nabi maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih khawatir, apalagi kita. Maka alhamdulillah kita memiliki panutan yang sangat cinta kepada umatnya, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa yang harus kita baca dan sebaiknya kita baca pada saat di pagi hari, yang termasuk ke dalam zikir pagi, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Akan tetapi walaupun kita tidak tahu
Apakah amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan bahwasanya ada tandanya apabila Allah menerima pahala kita atau Allah menerima amalan dan ketaatan kita kepada Allah. Ulama salaf mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Bahwasanya tanda dari terimanya sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan setelahnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, salah seorang ulama salaf, juga mengatakan, fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin salihin ba'dah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menerima amal seorang hamba pasti akan diberikan taufik kepadanya agar dia dapat melaksanakan ketaatan atau amalan-amalan selanjutnya. Maka jika ada dari kita setelah bulan Ramadan ini lewat, di bulan Syawal dan 11 bulan selanjutnya, justru kita sangat sulit sekali, sangat sukar sekali melaksanakan amalan-amalan ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, mungkin saja itu amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, jika kita dapat melaksanakan amalan dan ketaatan kepada Allah dengan sangat mudah, dan bahkan kita bisa mendawamkannya, konsisten dan istiqamah dalam melaksanakan ketaatan tersebut, itu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Karena ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada hamba. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada hambanya, maka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku mencintai hambaku, maka aku akan memberikan dia taufik, akan memberikan dia mudah untuk bergerak melalui pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wal yadul lati yabtishu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk memegang. War rijlul lati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maksudnya di sini adalah Allah ketika cinta kepada hambanya, Allah akan mudahkan seluruh amalnya, seluruh anggota badannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mudah untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Tak bisa kita pungkiri bahwasanya terkadang diri ini tidak selalu menghadapi dalam kondisi yang selalu stabil dalam keimanan ataupun dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita paham semua. Akan tetapi kita ada beberapa yang diberikan oleh para ulama, kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di 11 bulan setelah bulan Ramadan ini, melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, agar kita menemukan Ramadan lagi dengan keadaan yang sudah lebih baik. Apa saja itu? Yang pertama disebutkan para ulama adalah, yang pertama, perbanyak doa, minta istiqamah kepada Allah. Kita hamba yang lemah, Allah yang maha kuat, maka kita wajib berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomahan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang harus wajib kita baca terus berulang-ulang. Doanya adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yaitu Rabb Allah Rabbul Izzati wa Ulah, maka tetapkanlah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Atau doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami, jadikan hati kami menjadi sesat setelah Engkau berikan kami petunjuk, dan karuniakanlah kami kasih sayangmu, rahmatmu,
karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi karunia. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah berkumpul dengan orang-orang saleh, mencari teman-teman yang baik, mencari teman-teman yang selalu mengingatkan kita ke dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita, al-mar'u ala dini khalil. Seorang hamba tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah temannya atau pilihlah temannya yang menjadi teman karibnya, karena ini menentukan kebaikan kita. Menjadi seorang hamba yang saleh atau mau menjadi hamba yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah selalu berusaha menjauhi dosa dan maksiat di 11 bulan ke depan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata, "Inna dzunuba wal ma'asi tadur." Sesungguhnya dosa dan maksiat-maksiat itu sangat berbahaya. La budda an nadharaha fil qalbi kadhari sumum fil abdan. Bahayanya dosa dan maksiat ini bagaikan bahaya di dalam hati, bagaikan bahaya racun kepada badan. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa sababuhu ad-dhunub wal ma'asi. Dan berapa banyak keburukan dan juga penyakit yang ada di dunia dan di akhirat telah disebabkan karena adanya dosa-dosa kita dan juga maksiat-maksiat yang kita lakukan. Beliau juga pernah berkata, "Adz-dzanbu bimanzilati syurbis sum." Dosa itu bagaikan, berbuat dosa itu bagaikan ia sedang meminum racun. Lalu bagaimana biar kita sembuh? At-taubatu tiryaduhu wa dawahu. Maka taubatlah sebagai penawarnya dan obatnya. Wa ta'atu hiya sihhatu wal afiyah. Dan ketaatan kepada Allah yang menjadikan kita lebih sehat dan selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan yang terakhir adalah kita terus menjaga amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, walaupun sedikit tapi berkelanjutan, tapi istiqamah, tapi continue. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kita selalu mendawamkannya, konsisten di dalamnya, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang akhirnya, marilah kita semua berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah menjaga kita semua dari mara bahaya, dari segala macam hal yang membahayakan kita dan keluarga. Dan kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk selalu melaksanakan ketaatan di 11 bulan ke depan. Dan semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang mulia di tahun yang depan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت
وثبت قلوبنا على دينك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انصر بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.